Selanjutnya adalah pelayanan farmasi klinis ya, pelayanan farmasi klinis di klinik ya. Farklin di klinik berarti ini ya. Yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep ini rutenya penerimaan pengkajian resep, kemudian pemeriksaan ketersediaan obatnya ada apa enggak, kemudian penyiapan atau peracikan obat, kemudian pemeriksaan identitas pasien, ini di etiketi, kemudian penyerahan, pemberian informasi obat. Pengkajian resep ini dibagi menjadi 3 ya, aspek administratif, farmaseutik, dan klinik. Kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat adalah proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh sediaan farmasi yang pernah dan sedang digunakan melalui wawancara atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Maksudnya itu jadi pas menyerahkan obat itu juga tahu ya obat yang sedang digunakan itu apa, pasien ini posisi menggunakan obat apa. Yang ditelusuri nama obat, termasuk obat non resep ya, dosis, bentuk sediaan, frekuensi penggunaan, ada alergi atau enggak, kemudian kepatuhan terhadap regimen penggunaan obat. Contohnya pakai obat menggunakan obat OAD, obat anti diabetik, itu kan harus diminum rutin ya. Selanjutnya pelayanan informasi obat, PIO ya. PIO ini ada PIO aktif, ada PIO pasif ya. PIO ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Alurnya PIO ini ya menjawab pertanyaan, ini bisa lisan bisa tulisan ya. Kalau lisan itu bila tatap muka langsung jawab lisan. Tulisan ini kalau by WA. Kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, membuat dan menyebarkan buletin, brosur atau leaflet, memberikan pengetahuan keterampilan pada mahasiswa, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah, dan melakukan program jaminan mutu, pelayanan informasi obat ya. Selanjutnya adalah konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Kriteria pasien yang dikonselingi adalah pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui, pasien dengan terapi jangka panjang, pasien menggunakan obat dengan instruksi khusus, contohnya insulin ya, pakai insulin, cara penggunaan insulin itu juga harus diberitahu kepada pasien ya. Pasien menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien dengan polifarmasi. Polifarmasi ini pasien menerima 5 atau lebih obat, 5 sampai 6 ke atas lah obat yang diminum pasien itu, polifarmasi ya. Kemudian pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, pasien tidak patuh minum obat. Selanjutnya adalah visite. Visite ini adalah kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap ya. Ini untuk klinik yang rawat inap. Tujuannya memeriksa obat pasien, memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis. Biasanya kalau visit bersama nanti kan ditanya dokter, ini obatnya ada apa enggak? Kalau enggak ada gantinya apa? Kemudian memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Itu untuk visit. Untuk pemantauan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Ini perlu dipantau efek
Kalau muncul tanda-tanda efek samping, nanti bisa dilaporkan melalui MESO ya. MESO ini monitoring efek samping obat ya. Cara pelaporannya bisa lewat form kuning MESO, kemudian untuk dikirimkan, atau lewat e-MESO ya, Electronic Monitoring Efek Samping Obat. Itu lebih simpel daripada yang ngirim lewat kantor pos barang itu ya. Pakai e-MESO. Kemudian adalah evaluasi penggunaan obat ya, atau EPO. Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasional. Tujuan atau manfaat dari EPO ini mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat, dan yang keempat adalah menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat.